yang berhak ada di Bandung itu siapa? Kan gitu. Orang Bandung tuh siapa? Ada. Terima kasih saya Guru, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Walaupun agak gemeteran. Di sini ada banyak pejabat dan orang-orang tajir. Sudah mau ini kan cara mungkin lebih akan kedepannya berkolaborasi juga kan ya untuk Amin. Bandung gitu ya. Amin. Oke, Kak Farhan gimana kabarnya Kak Farhan? Oke. baik alhamdulillah tidur tadi. Kurang tidur tapi baik ya. Mungkin kedepannya juga kan Hansip bekerja 24 jam gitu ya Pak ya. Jadi aja mau jam tidurnya potong ya. Jadi mumpung belum dilatih, jadi latihannya bisa banyak. Latihan pertama adalah semua undangan saya ibu. Ya, semua undangan saya ntar saya lihat segimana pergerakan saya bertemu dengan banyak orang ini gitu. Ternyata memang harus lebih efisien dan efektif aja. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan lagi. Saya aneh loh, sekarang ini kenapa nih akan kita ini paparannya belum berubah gaya jadi gaya feodal. Iya ya. Saya menunggu kapan nih kira-kira Pak Farhan datang dengan ajudan yang banyak, survei dulu tuh kapan Pak itu akan terjadi? Sayangnya akan terjadi. Sayangnya, terutama karena memang ini kalau lagi sendirian begini ya, saya bisa saya enak-enaknya gitu. Saya dulu, ada yang ke rumah sakit, enggak, sini masih bisa begitu. Kalau nanti kayaknya enggak. Nanti itu memang ini saya kasih tahu rahasia ya. Jadwal saya tuh nanti bisa dijual. Jadi kalau ajudan saya itu udah dapat jadwal harian, ya, dia bisa konfirmasi ke beberapa pengusaha yang udah bayar ke ajudan saya. Gak tahu ya bisnis ini. Ya, tahu. Oh, saya udah dikasih tahu Pak. Ya, jadi ada bisnis itu. Dan itu hal pertama yang mesti saya cegah lakukan. Jadi kalau saya cegah lakukan, saya cuma ngasih warning ya. Kalian kalau jual schedule saya ke siapapun, kalian saya berhentikan gitu. Ya udah tinggal tunggu aja. Kalau ternyata ada yang bilang, Pak saya sampai bayar 30 juta buat ketemu Pak. Oh, lu bayar ke siapa? Ke si A Pak. Oh udah saya berhenti lah. Wih keren. Harus. Karena dulu bukan masalah eksklusivitas, tapi pada akhirnya masalah kepantasan dan kepatutan. Ya. Karena menurut saya juga nggak pantas kalau orang mau ketemu sama saya kok dikomersilkan. Atau mungkin juga saya merasa bahwa saya belum pantas ketemu sama ini orang. Mungkin ilmunya ketinggian. Kalau ilmunya ketinggian saya nggak boleh nemui, gitu. Karena berbagai macam hal, gitu ya. Kemampuan untuk kemampuan untuk menolak itu harus. Justru semakin saya ngerasa nih, semakin kita punya kewenangan, semakin kita harus bisa menolak. Walaupun sebetulnya butuh. Termasuk cerita ada satu orang yang saya tahu ini orangnya nggak benar begitu. Wah ini nggak benar orang ini. Betul WhatsApp saya, Pak saya mau bantu dana kampanye. Saya bilang ya terima kasih. Pak saya transfer ya. Berapa gede itu kalau boleh tahu? Sebenarnya Pak kita transfernya saya transfer ya. Wah ini gimana cara nolak ya? Pak saya nggak punya rekening bank, saya punya GoPay sama OVO bisa. Udah jadi ya orang itu kemudian gagal kasih duit ke saya, terus orang itu marah-marah. Pak apa kabar? Oh itu orangnya. Beliau adalah pemilik dari Kota Dika, pemilik dan pertama pastikan di Kota Dika, Pak. Pak. Silakan. Kita di sini juga ya Om ya. Pak Billy temenin Pak Tandra ya. Lanjut. Si pengusaha nakal ini kan terus marah-marah gitu ke semua orang. Ini sekarang siapa sih berani-berani nolak uang dari saya? Tapi untung saya tolak karena menurut pengakuan dari teman-teman di Pemkot dan di DPRD, gara-gara saya tolak uang ini, dia akhirnya tidak bisa mengambil denda dari Pemkot senilai 2,5 miliar atas. Oh. Atas penyelewengan yang dia lakukan lah gitu ya. Jadi itu tuh butuh keberanian. Walaupun kadang kita nggak tahu, lu tahu nggak efeknya apa? Nggak tahu, tolak aja dulu lah. Gitu.
Sama ini juga. Jadi kalau misalkan jadwal udah nih, saya nih gitu ya ke sini gitu. Nah itu akan ada tim advance ke sini ngasih dulu ke saya, Pak. Clear Pak, nggak semua udah datang, ini udah datang, dan tidak ada orang-orang yang berbahaya. Itu penting. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi jangan sampai tiba-tiba saya turun mobil ada yang cegat. Ternyata dia katakanlah orang yang nggak seharusnya ketemu saya gitu. Oke. Jadi untuk keamanan juga gitu ya. Ya, kalau saya mengatakan gitu, kepantasan dan kepatutan. Iya. Mau nggak mau gitu. Karena ketika saya dilantik kan saya udah bukan pribadi lagi. Saya adalah simbol. Iya, betul. Itu yang nyebelin. Tapi satu hal yang kita minta jaminan dulu. Ya. Pak Wali akan menjadi bagian dari pihak yang akan tetap merawat keberagaman yang ada di Kota Bandung kan? Oh iya, insya Allah gitu. Tanggal 23 sampai 30 kemarin saya mensupport teman-teman dari forum Gereja. kerukunan umat beragama kan Iya. bikin doa multi agama di Pendopo. ya. Oh, bagus, saya seru ngeliatnya. Saya ngeliat ritual Katolik, ngeliat ritual Protestan, ngeliat ritual Islam ini ternyata beragam, Iya. bermacam-macam. Keren banget tuh Pak Wali. Merinding tuh. Ritual Hindu lebih keren lagi. Ritual Hindu tuh dijatahin jam 9, setengah 7 udah berdatang. Terus ditanya, ngapain pagi banget? Ya karena mesti banyak titik yang mesti kita Oh gitu ya? bayangin. Terus ritual Konghucu sama ritual Buddha ternyata beda, walaupun orangnya kebanyakan sama. Ya, Pak Akyun ini, Pak Akyun ini. Bener, orang nggak kemana cek saya teh. Tapi dia terkenal, bebas. Ini keren nih Pak Wali. Bentar Pak Wali. Yuk Mas. Terima kasih masih ingat menyapa dan membaca. Nah, pertama kali dalam sejarah Pendopo Kota Bandung dibuka untuk 6 agama. Wih, keren banget tuh. Suara bersama dan tingkat agama berdoa untuk kesuksesan Kota Bandung dan menjaga amanah Wali Kota terpilih Bapak Muhammad Farhan dan Pak Haji Erwin sebagai Wakil Wali Kota untuk memimpin sekaligus melayani kita 2,5 juta orang yang ada di Kota Bandung. Tepuk tangan buat Kota Bandung. Tapi saya yang paling senang sebetulnya adalah ketika Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia pun Datang ya. kita kan jatahinnya 100 orang. Iya. Terus mereka protes, Pak, kok 100 orang? Pak, sorry, kurang ya? Enggak, kebanyakan. Karena yang datang cuma 15 orang. Oke. Itu MLKI ini. Nah, di MLKI ini terus saya nanya lah beberapa teman saya gitu ya, si tokoh ini nggak diajak kan mereka sudah Witan atau teman saya gitu. Terus kata mereka, oh enggak Pak, itu beda. Ini lain lagi. Ini yang beda lagi. Prakteknya beda lah. Gitu. Oh gitu. Oh ya oke. Jadi kita senang melihat keberagaman itu tidak hanya di atas kertas atau tonton di video, tetapi kita berinteraksi langsung dengan mereka. Di mana mereka punya syarat-syarat tertentu, ritual-ritual tertentu yang mungkin saya nggak pernah kebayang. Iya. Gitu. Jadi buat saya sih itu suatu hal yang sangat menarik. Dan sebagai hadiahnya pada tanggal 24 sampai 25 Desember saya diundang ke banyak gereja untuk membuka ibadah. Membuka ibadah Natal. Dan yang paling membuat saya tersentuh adalah kan orang pernah nanya, pakai baju apa? Ya baju yang menunjukkan kan ini kan event keagamaan ya. Iya. Maka saya akan pakai baju keagamaan. Saya pakai baju koko sama meja aja. Karena saya begini bajunya. Terus ketika saya diminta memberikan sambutan membuka ibadah, saya selalu buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu gereja menjawab, Waalaikumsalam. Nah, menurut saya itu keren. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Kota Bandung ini harus betul-betul. Apakah ada yang menentang? Ada. Yang menentang ini saya samperin. Saya tanya, Pak, Ibu kenapa menentang? Wah, dia marah-marah gitu kan. Khawatirnya saya juga marah-marah. Ternyata nggak, dia menjelaskan, oh gini, oh saya ngerti. Jadi ternyata masalah keyakinan itu, Agung, sangat erat hubungannya dengan masalah perasaan. Sangat erat hubungan dengan perasaan. Nah, jadi saya sadar, oh, supaya kalau masalah keyakinan,
saya jangan bawa-bawa tiba-tiba SKB 3 menteri, IMB, apalah itu enggak. Karena surat-surat itu mah nggak punya perasaan. Yang punya perasaan mah orangnya. Jadi ketika orang bilang, Pak, nggak seharusnya agama itu muncul. Oh gitu ya, oke. Saya samperin orangnya, saya tanya. Oh iya. Saya kan ya dah. Saya mengerti perasaanmu, tapi kamu juga mesti mengerti perasaan orang itu, ya. Emang perasaan orang itu gimana, kata dia gitu. Saya tahu. Ini tuh, saya memang belum berhasil membuat misalnya gitu ya. Salah satu ustadz garis keras Islam saya, ya guru saya juga, itu mau datang ke gereja untuk melihat orang ibadah Natal. Tetapi paling tidak dia gini, ya kalau Pak Fardu Sarma sebagai wali kota kita nggak kelihatan. Nah itu udah cukup. Gitu. Ya, bahwa memang ada beberapa titik di mana terjadi waktu Pak Martin datang kan sama teman-teman Katolik di Pendopo itu, sorenya baru saja ada dialog tentang penolakan dua gereja ya di Cepamokolan sama di Arcamani kan. Nah, terus itu dari siangnya saya udah pesan ke teman-teman DPRD dibahas secara tuntas ya. Kemudian saya juga melakukan analisis politik, kira-kira siapa sih di belakang ini, apakah warga atau bukan. Dan ternyata kan bisa dibikin lantai. Nah, sekarang terus kenapa gereja nggak berhenti? Ya tergantung perasaan. Jadi punya perasaan cukup kuat nggak untuk kita berdiri aja deh. Bahwa sekarang gerejanya sudah mulai landscaping ya, penataan untuk persiapan bikin fondasi ya belum lagi. Saya hanya melakukan pengecekan soal tata kelola, governance-nya gitu. Kira-kira melanggar peraturan nggak? Ada yang melanggar nggak? Ini demonya mereka apakah mengeluarkan kekerasan? Ada. Apakah mereka mengeluarkan kalimat-kalimat ujaran kebencian? Tidak ada. Oh, berarti pemungutan gedenya sah, demonya juga sah. Udah. Itu mah sah-sah aja. Itulah kira-kira. Oke. Jadi penjelasan yang jarang dihadirkan karena Pak Wali mengambil penekanannya dari dua sudut pandang, dari orang yang di demo dan dari rakyat. Jadi kalau dilihat, ternyata ada satu relativitas yang diceritain kesimpulannya bahwa oke lah, ke demo itu juga sah. Jadi benar-benar yang di demo juga ya nggak salah-salah juga, tapi ya kebetulan dalam posisi itu, situasi itu dia menjadi pihak yang di. Kapan sih kita bisa menganggap masalah yang sensitif itu sebenarnya nggak sensitif? Asal kita mau bicaranya pakai logika kayak yang tadi Pak Wali sampaikan. Dan perasaan. Dan perasaan. Jadi kita bisa cair. Nah, sekarang giliran Pak Wali, kita beri tepuk tangan dulu. Pak Wali aja dulu karena waktunya kan terbatas. Oh nggak apa-apa. Masih keburu. Oke. Pak Farhan tetap itu terkunci untuk Bapak ngomong. 14:45. Ya, saya sebenarnya gini, saya itu sebenarnya kangen sekali ada di tempat seperti ini. Itu relaksasi betul buat jiwa saya, otak saya. Tapi ya, paham Pak. Ya, itu 15 menit ya. Karena kita harus sama Pak Guru pada saat Bapak masih duduk di sini. Pak Guru tolong jelasin karena tema malam ini jadi ngabandungan Indonesia. Silakan. Ya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Hati, pikiran, perasaan semuanya baik. Dan keluarga di rumah yang ada di luar sana juga semuanya baik-baik saja. Dan semoga apa yang akan kita bicarakan sekarang bermanfaat buat orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai non jauh di sana, yang dekat juga. Kenapa kita harus ngabandungan? Masalah terbesar azan ya. Nah ini ngabandungan azan dulu gimana ya? Oke. Oh alarm. Baik. Sebenarnya seperti yang Bapak misalkan barusan katakan itu, bahwa di Bandung itu sebenarnya keberagaman. Banyak sekali orang-orang dari berbagai etnis, dari berbagai agama dan sebagainya. Tapi ternyata ada banyak masalah-masalah, ada banyak ketimpangan-ketimpangan, ada banyak permusuhan-permusuhan yang tidak diketahui. Dan ini kadang-kadang menyangkut masalah yang berhak ada di Bandung itu siapa.
Kan gitu. Orang Bandung tuh siapa? Masa yang ngariung-ngariung tapi bukan orang Bandung dan lain sebagainya. Jadi kita tuh masih berpikir tentang hal-hal yang seperti itu. Saya ingin sedikit sekali menjelaskan dalam hal ini bahwa sebenarnya Bandung itu tidak untuk manusia. Serius. Bandung itu tidak untuk manusia. Jadi bahkan orang-orang Sunda awal itu tidak mau mendiami wilayah Bandung. Maunya itu wilayah yang pinggiran-pinggiran Bandung, yang gunung-gunung di situ. Karena di sini danau. Ini tepat di mana kita duduk ini ada di sekitar kedalaman 26 meter. Iya. Jadi bapak-bapak di sini kalau tidak pakai alat selam itu meninggal dunia kalau misalkan hidup sekitar 70.000 tahun yang lalu ya. Tapi nah, kemudian siapa yang membuka Bandung ini? Yang membuka Bandung ini bukan orang Bandung, bukan orang Sunda, tapi orang Jawa. Ketika orang-orang Mataram ingin menghancurkan Belanda, VOC di Batavia, dia berpikir trek mana yang paling mungkin digunakan untuk menghajar mereka. Kalau misalkan lewat Pantura, itu ketahuan. Jadi menyusuri pedalaman sampai akhirnya mereka menemukan titik di Krapiak, di wilayah yang sekarang namanya adalah Dayakolot. Nah, di situ dia menemukan ini ada pertemuan sungai yang kalau salah satu sungainya diikutin itu akan menuju Bekasi. Jadi kita akan mengagetkan orang VOC itu di Bekasi lewat sungai-sungai ini. Pada waktu itu masih hutan belantara dibuka sama orang-orang Mataram tahun 1601. Pada waktu itu, dan untuk menghajar orang-orang VOC. Jadi yang mendirikan Bandung itu kosong dari manusia. Hanya hewan-hewan, ada badak, ada T-Rex di situ apa segala rupa. Nah, yang membukanya itu Jawa. Sekitar 200 tahun kemudian datang bukan orang Jawa, orang Belanda. Orang Belanda berpikir kalau bikin kota di sini itu masa depan akan tenggelam. Karena ini adalah salah satu titik terendah dari cekungan Bandung. Jadi jangan bikin kota di Krapiak situ. Biarkan orang-orang yang mau secara tradisional tinggal di sana silakan tinggal, tapi ayo kita pindahkan ke wilayah yang lebih utara, wilayah yang lebih miring, yang dipastikan di masa depan sampai 200-300 tahun ke depan tidak akan kebanjiran. Maka dibangunlah sebuah wilayah yang sekarang alun-alun, Savoy Homan, kemudian titik 0 km dan sebagainya. Itulah pikiran Herman Willem Daendels. Tahun 1809 dia bikin titik ini. Nah, jadi yang bikin Bandung siapa? Yang membuka lahannya orang Jawa. Yang kemudian mendirikan kotanya itu adalah orang Belanda. Maka aneh dan kurang ajar, maaf, kalau misalkan ada orang yang mengklaim bahwa ini tanah kami, ini tanah kami. Tidak, Bandung sejak awal adalah milik Tuhan yang kemudian dibuka bersama-sama oleh setiap suku bangsa yang ada. Pak Guru luar biasa. Pak Guru ini selalu punya ini. Iya, dan ini klop loh sama wali kota kita. Wali kota kita melihat masalah nggak dari satu perspektif, dan Pak Guru juga melihat masalah dari perspektif yang baru. Kita ditarik ke perspektif baru. Keren. Temukan yang buat dua tokoh kita. Dan temukan untuk Pak Ferry Kristianto yang sudah tiba. Pak Ferry sini, Pak Ferry. Duduk sebelah Pak Tanda di depan, temennya. Pak Ferry ini yang punya floating market, yang punya Great Asia Afrika, farmhouse, segala macam ini Pak Ferry. Ayo Pak, duduk di sebelah Pak Chandra. Kita punya waktu dengan Pak Wali, masih punya waktu 5 menit lagi. Sebelum Pak Wali harus bertemu pihak lain yang sudah menunggu, kita menghargai jadwal beliau. Jadi kita tanya ke Pak Wali sekarang. Pak Wali, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Guru, kita melihat satu perspektif bahwa Bandung milik Sararea. Ya. Bapak adalah orang yang menjadi pelayan utama kami di Kota Bandung untuk 5 tahun ke depan. Siap. Bapak menjadi akomodator yang bisa menjadikan Bandung secara implementatif menjadi milik bersama. Ya. Gimana Bapak punya strategi awal untuk bisa memastikan Kota Bandung dimiliki oleh kita semua? Mungkin teman-teman udah pada nonton ya podcast saya sama Panji ataupun sama Pak Dan, itu bagian dari strategi komunikasi kami untuk mengajak orang bahwa yuk kita melihat permasalahan pengelolaan kota dalam sebuah sistem demokrasi yang kita kenal sekarang ini secara gamblang dan sudut pandang orang awam. Terus kan saya dicampur, lu main bagi-bagi proyek aja. Oh iya ya, memang kita harus bagi-bagi proyek. Yang kita tidak tahu adalah bahwa sebetulnya secara peraturan semua proyek itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga.
itu ketentuan APBN dan APBD. Jadi nggak boleh wali kota itu nunjuk gitu. Ini udah kamu aja dinas yang ngerjain, nggak boleh. Kenapa begitu? Karena tujuan APBN dan APBD dalam teori ekonomi publik yang diserap oleh Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia adalah menjadi stimulan ekonomi. Makanya dalam setiap kerangka acuan kerja yang dibuat oleh pemerintah untuk pihak ketiga yang akan ikut dalam ini atau masuk ke proyek itu harus menyisihkan profit 20%, sehingga APBN APBD ini bisa jadi motor penggerak ekonomi. Artinya apa? Ketika misalnya kejadian kemarin COVID, kan semua swasta dipaksa tutup ya, diem, nggak boleh bergerak. Nah tapi ekonomi kita masih bergerak, pakai duit apa? APBN APBD dikemanain? Pengadaan masker, pengadaan obat-obatan dan lain-lain, itu kan menggerakkan ekonomi. Beli bakso, bansos dan lain-lain, itu menggerakkan ekonomi tujuan. Nah sehingga ketika teman-teman itu mengecam si Farma bagi-bagi proyek, iya secara prinsipal begitu, cuman tinggal kan tidak pernah detail mengatakan bagi proyeknya ke siapa gitu. Yang pasti orang yang datang pertama kali ketemu saya kan minta proyek boleh, cuman saya mesti memastikan bahwa dia memang mampu mengerjakan proyek melalui sebuah prosedur yang benar. Jadi secara legal kenapa? Karena salah satu hal yang paling mengerikan dari pelanggaran hukum anti korupsi adalah ketika proyek tersebut mangkrak. Iya. Maka saya nggak boleh untuk misalkan di KPB kan, KPB mau pengusaha saya bocorin aja. Ahli pengelolaan properti untuk wisata, tiba-tiba beliau datang, kan saya mau melakukan pengadaan untuk integrasi aplikasi layanan masyarakat. Saya tahu dia nggak punya kapasitas, saya kesana ngapain saya kasih? Jangan, nggak, sorry Pak, jangan Pak. Pokoknya nanti aja ikut tender untuk pengelolaan kembali Ciamplas, apa namanya? Teras. Kalau itu akan kita buka tender dan pokoknya akan saya undang, pacarnya akan saya undang, karena saya tahu mereka berdua adalah pengusaha yang kalaupun menang nanti itu akan kelolanya benar. Seperti itu. Terus ada lagi syarat-syarat lain, di antaranya syarat permodalan. Nah, itu makanya itu menjadi satu hal yang sedang saya pelajari sekarang, termasuk yang galian. Galian itu nanti sebentar lagi akan ada lagi, sabar ya Bapak Ibu sekalian. Oh galian maka ada lagi ya, dilanjutkan ya. Itu juga pola bisnisnya sama. Kan ada yang bilang, oh ini mah cuma karena akhir tahun pasti nggak bisa anggaran. Enggak, yakin sekali saya karena anggarannya memang udah habis sebelum ada galian. Dan itu 100% dibiayai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga membiayai galian tersebut senilai kurang lebih hampir 20-40 miliar selama setahun. Setelah itu dia punya pengelolaan terhadap kabel yang mau menyewa ducting di bawah itu. Oh oke. Itu. Nah nanti pemerintah akan mendapatkan share sekitar 24%. Jadi orang yang mau pakai ducting bayar tuh? Itu harus bayar. Oke. Jadi nanti pemerintah dapat 24% share dari pendapatan itu. Dibayarnya kemana? Ke PT BII, sebuah BUMD milik pemerintah Kota Bandung, yang mana nanti akan kembali ke kas daerah dalam bentuk dividen, karena kita punya saham sih. Artinya Pemkot Kota Bandung punya saham di PT BII. PT BII yang memberikan pekerjaan dan berkolaborasi joint venture dengan si perusahaan yang titik-titik itu. Jadi uang sewa yang masuk ke PT BII akan menjadi share dividen bagian dari share-nya milik Pemkot Kota Bandung selama 30 tahun ke depan. Nah, yang jadi saya bingung adalah kalau memang pola seperti itu benar, maka saya kayaknya mesti membongkar, bukan secara fisik, membongkar dokumen kenapa di jalan Insinyur Haji Juanda dan jalan RM Marta Dinata kabel-kabel yang turun di bawah itu nggak ada yang bayar. Perhatiin nggak jalan dago selama jalan dia, kok udah nggak ada kabel lagi, udah turun ke bawah.
Nah itu saya mesti selidiki. Kenapa ini nggak bayar? Oh oke. Taunya Pak Wali bahwa mereka nggak bayar dari mana? Kan ada pembukuan. Oh Pak Wali udah punya akses buat lihat itu? Harus. Oh iya oke. Kan kita punya tim transisi yang sekarang setiap hari, ini satu anggota ordernya ada Willy, yang setiap hari itu sinkronisasi rapat dengan seluruh dinas. Jadi permasalahan itu mulai diketahui satu persatu. Gitu. Jadi nanti mulai tanggal sekarang tanggal berapa ya? 8 Januari. 8, 9, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin tanggal 13 ya. Nah, mulai tanggal 13 saya akan dipaksa untuk membaca laporan BPK tentang pemerintahan Kota Bandung dari tahun 2022 sama 2023. Harus biar saya tahu masalahnya di mana. Oh terjadi korupsi, akibatnya apa sih? Akibatnya ini, ini kita rugi di sini. Akhirnya Bandung punya pilot sekarang. Iya. Tapi kita harus merelakan Pak Wali ini menemui teman kita yang lain karena waktunya tadi sudah diberitahu. Kita harus fair juga, teman yang lain udah nunggu Pak Wali. Kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Wali. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Guru. Kita Siap. harusnya bisa ketemu lebih lama. Siap Pak. Kemarin juga nggak bisa cukup. Aduh. Terima kasih. Saya senang sekali dalam speaking ya. Okay, we can speak ya. Sorry English no good. Saya sangat menghargai, saya ingat banget. Kayaknya pertama kali saya datang ke situ 2023 awal ya. 2022 akhir. Kita baru setahun Pak. Baru setahun. 2023 pertengahan itu Iya, bulan pertama kali Juli, saya Agustus. datang ke sini terus ngelihat ini tuh tidak hanya konsisten tapi tumbuh. Nah, Kota Bandung butuh forum-forum seperti ini. Karena saya ngelihat forum seperti ini teh berbeda dengan forum misalnya di kampus atau di mana. Ini nggak elit, kita itu semua di sini orang awam. Orang awam aja, nggak ada gitu orang-orang yang misalkan, wah saya naon gitunya, nggak ini mah. Ini adalah orang-orang awam yang kepentingannya cuma satu, saya pengen Kota Bandung menjadi lebih baik. Nah, ini yang sangat saya apresiasi dari Pak Martin, Pak Chandra, Pak Ferry yang saya tahu banget dari awal. Pak Erik, dari Pak awal Pris, Pak membantu untuk terlaksananya kegiatan ini. Nah, saya terus terang kangen sekali. Bahkan saya bangga bahwa hari pertama saya kampanye tanggal 25 September 2024 itu di sini. Betul banget. Tapi akhirnya kalau itu juga membuka kesempatan kepada yang lain. Iya, Betul. Jadi saya ingat betul. fair itu bagus. Nah, jadi mudah-mudahan ini jangan sampai pernah mati. Dukungan yang pasti akan saya berikan adalah kapanpun saya bisa hadir, saya akan hadir. Terima kasih Pak Wali. Itu dukungan. Tapi apakah nanti ada APBD di sini? Saya nggak janji. Karena saya belum tahu postur APBD-nya seperti apa, gitu ya. Tapi kalau mulai ada Pak Ferry, Pak Chandra, itu perlu APBD yang masih kan? Pak, daripada APBD untuk Paguyuban Bandung Ngariung, lebih baik Pak APBD-nya untuk rekan-rekan yang tergabung di Paguyuban Bandung Ngariung supaya mereka bisa punya kesempatan untuk ikut pelatihan. Ya benar. Untuk ikut apa? Jadi ini bisa menjadi komunitas. Saya belum tahu persis nanti kira-kira detail program seperti apa, tapi saya betul-betul memohon kepada semuanya di sini, tetaplah jaga agar forum Bandung Ngariung ini selalu ada dan mengawal saya. Amin. Terima kasih ya.